Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Arif Wibisono. Di sini saya Salsabila Putri Sutikno dengan NIM 0106 01 2210262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi manajemen pada PT Unilever Indonesia Tbk. Untuk latar belakang, PT Unilever Indonesia ini merupakan perusahaan FMCG besar yang memiliki aktivitas bisnis yang sangat luas dan kompleks. Dengan banyaknya proses yang dijalankan, perusahaan membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi agar setiap kegiatan operasional dapat berjalan secara efisien, terkontrol, dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Lalu untuk tujuan penelitian, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui sistem informasi yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia Tbk dan menganalisis alur proses bisnis pada bagian sumber daya manusia dan operasional, serta mengevaluasi efektivitas sistem informasi dalam mendukung kegiatan perusahaan. Lalu untuk metodologi penelitian ini yang digunakan adalah observasi online dan studi literatur. Data diperoleh dari laporan tahunan PT Unilever Indonesia Tbk, website resmi perusahaan, serta berbagai artikel dan referensi yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Lalu untuk sistem informasinya ini ada dua. Yang pertama ada human capital. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Unilever Indonesia menggunakan sistem SAP SuccessFactors dan Workday HCM. Sistem ini membantu perusahaan dalam mengelola proses rekrutmen, penggajian, penilaian kinerja, serta pelatihan dan pengembangan karyawan secara terstruktur dan terintegrasi. Lalu yang kedua untuk operasional. Untuk mendukung operasional bisnis, Unilever Indonesia ini menggunakan SAP ERP sebagai sistem utama. Sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi penting seperti pengadaan bahan baku, perencanaan produksi, penjualan, distribusi, serta pengelolaan keuangan perusahaan. Lalu di sini ada flowchart untuk human capital. Yang pertama itu ada flowchart proses rekrutmen dan onboarding. Flowchart ini menggambarkan proses rekrutmen karyawan di Unilever yang dimulai dari kebutuhan tenaga kerja oleh masing-masing divisi. Setelah kebutuhan disetujui, HR membuka lowongan melalui sistem. Lamaran yang masuk kemudian diseleksi secara sistem, dilanjutkan dengan tahapan wawancara dan tes. Kandidat yang lolos akan menerima penawaran kerja serta masuk ke tahap onboarding, di mana data karyawan dimasukkan ke sistem dan karyawan baru mulai beradaptasi dengan lingkungan kerja. Lalu yang kedua ini ada flowchart proses performance management. Flowchart ini menunjukkan proses penilaian kinerja karyawan yang dilakukan secara berkala. Proses dimulai dari penetapan target kerja yang disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, kinerja karyawan dipantau selama periode tertentu dan dievaluasi oleh atasan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar pemberian feedback, penilaian akhir, serta penentuan pengembangan karir karyawan. Lalu yang ketiga ada proses learning dan development. Flowchart ini itu menjelaskan proses pengembangan karyawan. Proses dimulai dari hasil penilaian kinerja yang menunjukkan kebutuhan pelatihan. Karyawan kemudian mengikuti program pelatihan yang tersedia di sistem, baik secara online maupun offline. Setelah pelatihan selesai, dilakukan evaluasi untuk melihat apakah kompetensi karyawan mengalami peningkatan. Lalu untuk flowchart operasional, di sini ada proses procurement to payment. Flowchart ini menggambarkan proses pengadaan barang dan jasa di Unilever. Proses dimulai dari permintaan pembelian oleh bagian terkait. Setelah disetujui, perusahaan melakukan pemesanan ke supplier. Barang yang diterima kemudian dicek kesesuaiannya sebelum dilakukan pembayaran. Sistem memastikan bahwa proses pembelian dan pembayaran berjalan secara tertib dan terdokumentasi. Lalu yang
5 ini ada flowchart process production planning to execution. Flowchart ini tuh menjelaskan alur produksi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Proses dimulai dari perencanaan produksi berdasarkan kebutuhan pasar. Setelah itu, bahan baku disiapkan dan proses produksi dijalankan sesuai jadwal. Selama proses produksi, sistem memantau kualitas dan jumlah hasil produksi untuk memastikan target tercapai. Lalu yang terakhir ini ada flowchart proses order to cash. Flowchart ini menunjukkan proses penjualan hingga penerimaan pembayaran. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan. Pesanan tersebut diproses, produk disiapkan dan dikirimkan ke pelanggan. Setelah barang diterima, perusahaan kemudian melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari pelanggan. Dari keseluruhan flowchart ini dapat dilihat bahwa sistem informasi berperan penting dalam menghubungkan setiap proses bisnis, baik pada bagian sumber daya manusia maupun operasional. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses kerja menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mudah dikendalikan. Lalu untuk analisis sistem informasi. Sistem informasi yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia Tbk sudah terintegrasi dengan baik antar departemen. Penggunaan SAP sebagai sistem utama memungkinkan data mengalir secara real time sehingga setiap divisi dapat mengakses informasi yang sama. Hal ini membantu mengurangi kesalahan pencatatan data dan mempercepat koordinasi kerja. Selain itu, sistem informasi juga mendukung pengambilan keputusan manajemen karena data yang dihasilkan lebih akurat dan mudah dipantau. Lalu dampak terhadap perusahaannya itu memberikan dampak yang positif bagi operasional perusahaan. Proses kerja menjadi lebih efisien karena banyak aktivitas yang sudah terotomotivasi. Produktivitas karyawan meningkat karena pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur. Selain itu, sistem informasi juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan karena proses distribusi dan pemenuhan pesanan dapat dipantau dengan lebih baik. Lalu untuk evaluasi sistem informasi ini tuh sudah berjalan dengan baik dan mampu mendukung kebutuhan bisnis pada perusahaan. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sistem dapat digunakan secara lebih optimal. Yang pertama, sistem sudah stabil dan mendukung operasional utama perusahaan. Yang kedua, kualitas data yang dihasilkan cukup akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tampilan sistem masih cukup kompleks bagi pengguna baru. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak semua fitur sistem dimanfaatkan secara maksimal oleh karyawan. Lalu untuk rekomendasinya ini berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, perusahaan masih memiliki peluang untuk meningkatkan pemanfaatan sistem informasi agar memberikan manfaat yang lebih besar. Rekomendasi yang dapat diberikan itu yang pertama ada penyederhanaan tampilan sistem agar lebih mudah digunakan. Yang kedua, meningkatkan pelatihan bagi karyawan terkait penggunaan sistem. Yang ketiga, pemanfaatan data untuk menganalisis dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada peningkatan keamanan dan pengelolaan data perusahaan. Lalu untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk sudah berjalan dengan baik dan berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Sistem informasi yang terintegrasi mampu membantu perusahaan dalam mengelola data, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen. Penerapan sistem informasi juga memberikan dampak positif bagi perusahaan, seperti meningkatnya produktivitas karyawan, berkurangnya kesalahan pencatatan data, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada pelanggan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama dari sisi kompleksitas sistem dan pemanfaatan fitur yang belum optimal.
Oleh karena itu, diperlakukan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan, khususnya dalam penyederhanaan tampilan sistem, peningkatan pelatihan karyawan, serta pemanfaatan data secara lebih maksimal. Dengan pengelolaan sistem informasi yang baik, PT Unilever Indonesia Tbk ini dapat terus meningkatkan daya saing dan mempertahankan posisinya di industri FMCG. Terima kasih.